Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dari gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian melalui program Rehat dan Doa Malam edisi Sabtu 8 Januari 2022. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, membesarkan namanya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Malam ini ya Tuhan, patut jika segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Oleh karena kami tahu bahwa betapa besar kasih setia Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami boleh melalui 1 tahun lagi lamanya ya Tuhan. Dan malam ini adalah malam yang sungguh luar biasa, di mana kami boleh masuk di dalam tahun yang baru, memulai pelayanan melalui program Rehat dan Doa Malam hari ini. Malam ini ya Tuhan, kami akan mendasari ibadah singkat kami dengan firman kebenaran-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami masing-masing Tuhan, sehingga apa yang kami baca dan renungkan sebentar, kiranya itu semua boleh kami mengerti maksud daripada firman ini, dan kami boleh pakai untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, hamba-Mu yang Engkau pakai, urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah kiranya firman kebenaran ini hanya boleh disampaikan seturut kehendak-Mu saja. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita pada hari ini, malam ini,
Sabtu tanggal 8 Januari 2022 terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Oleh Lembaga Alkitab diberi judul Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang terus mendiami firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam ini kita dituntun tema anak Tuhan harus berbeda. Dalam bahasa Ibu
Lasenga siami tu disabu anak napuang. Anak Tuhan harus berbeda. Perkembangan zaman telah membuat sebagian orang terkena efek bandwagon atau efek ikut-ikutan, dan cukup banyak orang melakukannya. Walaupun demikian, masih juga banyak terlihat orang yang tidak terpengaruh, bahkan berani tampil beda untuk tidak ikut-ikutan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus berani tampil beda dari dunia ini. Anak Tuhan atau anak-anak terang seharusnya senantiasa hidup dalam kasih, sebagaimana Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya untuk keselamatan kita. Anak-anak terang juga harus menjauhi percabulan sebagaimana dalam bacaan kita, dan juga rupa-rupa kecemaran dan keserakahan. Demikian juga dengan perkataan yang kotor, yang kosong atau sembrono harus dijauhi dalam kehidupan kita. Anak-anak Tuhan harus penuh dengan ucapan syukur. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang harus selalu hidup dalam terang Kristus. Rasul Paulus mengingatkan mereka agar jangan mudah disesatkan oleh orang-orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian akan mendatangkan murka Allah. Rasul Paulus juga mengajak jemaat di Efesus untuk tidak berkawan dengan mereka dan tetap hidup sebagai anak-anak terang, karena terang hanya akan membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Dahulu kita adalah anak-anak kegelapan yang hidup dalam berbagai hawa nafsu duniawi yang memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Tetapi syukur karena Yesus Kristus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk keselamatan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk meneladani Yesus Kristus dengan cara menghidupi kasih yang benar dalam menjalani hidup keseharian kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat, doa malam. Karena itu mari kita sama-sama satu hati, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa karena kasih Tuhan boleh memperkenankan kami beribadah singkat melalui program rehat dan doa malam pada malam hari ini. Firman-Mu sudah kami baca dan renungkan bersama. Melalui bacaan dan perenungan malam ini ya Tuhan, kami diingatkan untuk boleh tampil beda dari dunia ini. Kami harus menjadi terang di mana kami berada. Kami harus menjauhi berbagai-bagai pencobaan, bahkan berbagai-bagai hal yang sudah dituliskan secara terang-terangan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Demikian untuk kami juga ya Tuhan. Mampukan kami untuk boleh hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kuasai kami senantiasa dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar supaya kami mampu menjalani kehidupan ini
seturut yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Bapa di sorga, terima kasih buat firman kebenaran-Mu ini. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah ini ya Tuhan, kami boleh menyelenggarakannya, Tuhan boleh melaksanakannya. Semua yang terlibat dalam ibadah ini ya Tuhan, Engkau berkati. Bahkan semua peralatan dan gedung ini Tuhan Engkau berkati supaya terus dipergunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, sepanjang minggu ini Tuhan semua pelayanan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, terlebih hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang Engkau pakai. Biarlah Tuhan semua hamba-Mu yang Engkau pakai untuk melayani sepanjang minggu ini Tuhan Engkau sungguh-sungguh persiapkan, sehingga mereka boleh melayani dengan penuh sukacita hanya seturut kehendak Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan di sini. Terlebih khusus ya Tuhan yang boleh dijangkau layanan ini, yang boleh mengikuti ibadah ini. Biarlah kiranya berkat-Mu boleh dicurahkan bagi mereka. Berkat kesehatan, berkat jasmani dan rohani, biarlah Tuhan sendiri yang memperlengkapi anak-anak-Mu supaya mereka boleh menjalani hidup dengan penuh damai, sejahtera dan sukacita, karena mereka tidak sendiri tetapi mereka senantiasa bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua program kerja yang baik yang sementara berlangsung maupun yang sedang direncanakan dan akan dikerjakan ya Tuhan, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang beracara di atasnya, dan semua program kerja itu boleh dikerjakan dengan baik karena Tuhan berkenan di atasnya. Bapa di surga, kami serahkan anak-anak Tuhan dalam jemaat ini Tuhan, baik yang sedang mencari lapangan pekerjaan, mencari jodoh, baik yang juga masih dalam studi dari tingkat TK sampai perguruan tinggi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri ya Tuhan yang menuntun menyertai mereka, sehingga apapun yang menjadi cita-cita mereka, rencana mereka, keinginan mereka Tuhan, biarlah boleh tercapai karena Tuhan bersama dengan mereka. Semua pekerjaan jemaat-Mu di sini ya Tuhan, apapun yang dikerjakan dan diusahakan, biarlah kiranya Tuhan yang berkenan di atasnya, agar hasil terbaik boleh diraih, boleh dicapai, karena Tuhan senantiasa campur tangan dalam setiap pekerjaan dan usaha anggota jemaat-Mu. Bapa di surga, jika ada anggota jemaat yang sakit yang tidak kami jangkau Tuhan, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang beracara. Engkau yang mengurapi, karena Engkau adalah tabib yang luar biasa, tabib di atas segala tabib. Engkau sanggup melakukan segala perkara, karena itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, malam ini Tuhan kami juga menyerahkan pemerintah bangsa negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menuntun menyertai mereka dalam
menata, mengelola negara ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berkehendak di atasnya dan semuanya ditata kelola dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa buat hamba-Mu yang Engkau siapkan di tempat ini. Berkati secara khusus ya Tuhan, supaya menjadi pelayan yang sungguh-sungguh melayani dengan penuh hikmat, karena Tuhan senantiasa menyertai mereka. Berkati dalam rumah tangga mereka, dalam pelayanan mereka, dalam semua rencana-rencana mereka. Tuhan Engkau berkati. Bapa di surga, sebentar kami akan beristirahat Tuhan. Kiranya dalam istirahat kami Tuhan senantiasa menopang, melindungi kami. Kami boleh tidur dengan tenang. Besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, karena Tuhan bersama dengan kami. Ini doa kami ya Tuhan, yang senantiasa kami bawa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah rehat dan doa malam pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua melalui firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua.